Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melasari sebagai moderator. Saya Ibu Kita. Saya Rahmawati. Tapi sebelum itu di setiap di buku ini ada 5 bab. Yang pertama itu ada bumi, siang dan malam, lapisan tanah, lapisan bumi, terus gunung dan air zam-zam. Nah, di bab pertama itu ada bumi yang akan dipaparkan oleh Iman dan Vita. Kepada Iman dan Vita, waktu dan tempat dipersilakan. Bumi memiliki penunjang kehidupan. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Planet bumi paling layak ditempati makhluk hidup. Jaraknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Di bumi banyak sekali isinya. Di bumi ada pegunungan, yaitu pasar untuk mengukuhkan bumi. Ada juga hutan, yaitu paru-paru bumi. Pohon menghasilkan oksigen untuk seluruh makhluk hidup. Terus juga di bumi terdapat 70% air, sehingga bumi terlihat warna biru. Air ini juga untuk makhluk hidup. Terus di bumi juga ada awan untuk menurunkan hujan. Jadi hujan ini untuk menyirami permukaan bumi. Juga ada atmosfer yang dapat menyaring sinar matahari. Jadi bumi nggak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ada atmosfer kalau nggak ada. Terus bumi juga jaraknya dari nggak dekat sama inti galaksi, karena di dekat inti galaksi terjadi banyak ledakan di bumi akan punah. Bentuk bumi sebenarnya tidak boleh sempurna. Saat bumi berputar pada porosnya, gravitasi mengarah ke pusat bumi, tepat pada titik poros bumi dan membentuk garis lurus. Gravitasi kemudian mendorong matahari yang besar untuk menurut pada bagian ini pun agak mengembung. Bentuknya tuh kayak, aku tanya Karina kayak orang hamil, tidak tahu. Exosfer itu lapisan terluar atmosfer, terluar dari bumi itu jaraknya 700 km. Tapi ada itu masih dekat dibandingkan jarak saat akan permukaan bumi ke isi bumi, yaitu 6.400 sekian km. Saya kembali kepada Kemudian selanjutnya ada bab siang dan malam yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, pernahkah kamu bertanya kenapa sih ada siang dan malam? Adanya siang dan malam itu adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya Allah menciptakan siang agar manusia beraktivitas, lalu malam untuk manusia beristirahat. Penyebab terjadinya siang dan malam. Bumi itu berputar selama 24 jam. Selama itu bumi berputar mengelilingi matahari. Terjadi siang dan malam di bumi itu karena ada bagian bumi yang menghadap ke matahari itu menjadi siang, dan sedangkan bagian bumi yang menyelami matahari itu menjadi fenomena malam. Bumi berlokasi pada semu miring. Bisa dilihat di gambar ini, bumi berputar pada porosnya. Putaran bumi itu tidak tegak. Putarannya miring, kemenangannya mencapai 23,5 derajat. Lama bumi mengelilingi matahari. Proses bumi mengelilingi matahari itu sekitar 365,25 hari. Tapi dengan kata lain, bumi berevolusi dalam sekali tahun. Lalu bumi kadang menjauh dan kadang mendekat. Nah, ketika bumi menjauh itu disebutnya titik eksilien, sedangkan ketika bumi mendekat itu disebutnya titik
perihelion. Selanjutnya, efeknya itu ada pergantian jam dan malam. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk mencapai satu putaran. Nah, di setiap daerah itu tidak sama waktu siang dan malamnya. Untuk di daerah khatulistiwa, rata-rata memiliki masa siang dan malam itu 12 jam. Untuk di luar khatulistiwa, biasanya siang dan malamnya itu berbeda. Selanjutnya itu ada revolusi bumi dan galaksi. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari itu sekitar 365,25 hari. Tapi kita selalu membulatkannya 365 hari. Lalu bagaimana dengan 0,25 harinya? Nah, kita kenal dengan tahun Kaniset, di mana 0,25 itu dijadikan satu hari di bulan Februari. Terjadi sekitar 4 tahun sekali. Sekitar 40 jam. Selanjutnya juga ada perbedaan musim antara dua belahan bumi. Jadi setiap 6 bulan sekali wilayah bumi bagian selatan menghadap ke arah matahari sehingga mengalami musim semi dan musim panas. Sedangkan belahan bumi utara mengalami musim gugur dan bumi. Ini dibuat dari malam dan siang diciptakan dengan maksud tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian dan kami menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Quran surat An-Naba ayat 10 sampai ayat 11. Selanjutnya ada lapisan bumi yang akan dipaparkan oleh Tuhan waktu dan tempat dan baik, terima kasih saudara. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tentang lapisan bumi. Nah, apa sih itu lapisan bumi? Ada yang tahu nggak? Di sini lapisan bumi terbagi menjadi 3, yaitu kerak bumi, manca bumi, dan inti bumi. Inti bumi. Kita masuk ke materi kerak bumi dulu ya. Kerak bumi merupakan lapisan atas. Kerak bumi menjadi tempat manusia tinggal. Di kerak bumi ada daratan dan kemudian. Nah, disitulah tempat manusia, hewan-hewan, dan tumbuhan tinggal. Selanjutnya ada manca bumi. Mantel adalah lapisan di bawah kerak bumi. Lapisan mantel termasuk lapisan paling tebal, tingginya bisa mencapai 900 derajat Celcius sampai dengan 3.900 derajat Celcius. Mantel bumi terbagi menjadi 3, yaitu mantel atas, mantel bawah, dan zona transisi mantel. Bisa teman-teman lihat gambar di samping ini. Ini yang dikatakan mantel atas. Suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius, dan ini yang dikatakan mantel bawah, suhunya bisa mencapai dengan 3700 derajat Celcius. Nah, mantel bawah ini adalah yang paling dekat dengan inti bumi. Inti bumi merupakan bagian terbawah yang memiliki ketebalan 1200 km. Inti bumi terdiri dari inti luar, inti dalam, dan lapisan. Selanjutnya ada fase. Ternyata di bumi juga banyak hal yang unik yang perlu kita jelajahi. Antara lain belahan bumi dan lapisan bumi. Belahan bumi lempengnya pada bumi sebenarnya terbelah, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada di lapisan kerak bumi. Lapisan kerak ini dikatakan paling aktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya gempa bumi, pembentukan gunung, dan adanya gunung baru. Mengapa sih terjadi seperti itu? Ada yang tahu nggak? Karena di dalam kerak bumi ada yang namanya lempengan. Lempengan itulah lempengan itu mengapung di atas mantel dan bisa bergerak. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya itu ada pemaparan materi gunung yang akan disampaikan oleh Ayu. Terima kasih Bapak. Jadi saya akan presentasikan mengenai gunung dan pergerakannya. Yang dimaksud gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang terlihat menonjol atau menjulang. Gunung terbentuk karena konveksi dan terjadi adanya pergerakan lempengan tektonik bumi yang saling bersentuhan. Dari proses pembentukannya, gunung memiliki bentuk dan jenis
diadakan baik untuk pelangi terletak di bed di Cina. Film ini sangat unik berwarna putih seperti warna pelangi. Makanya dinamakan film pelangi. Bisa warna ini diperkirakan karena jas material logam yang dikeluarkan saat terjadi. Film tertinggi di dunia. Film tertinggi di dunia terletak di Nepal, Tibet. Namanya tingginya itu mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Lokasi sudah memperlihatkan. Terima kasih untuk pembukaannya. Selanjutnya itu ada pembukaan materi tentang program yang akan disampaikan oleh Adina, waktu dan tahapannya. Terima kasih sudah datang. Ini saya akan membacakan materi tentang hidrogen. Hidrogen merupakan salah satu elemen terbaik yang ada di bumi. Hal ini menjadi kandungan mineral yang sangat baik untuk minum dan makan hewan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 3. Dia menyatakan dan ditemukan ini ada konsep air zam-zam. Salah satunya air zam-zam tidak pernah habis. Sumur zam-zam sampai sekarang tidak pernah kering. Padahal sudah begitu kita memegang minumnya pada saat ibadah haji. Bahkan masyarakat sekitar Nabawi sekitar 450 km dari Mekah minumnya setiap hari. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 30,2 meter. Yang di dalamnya terdapat batu-batu karang yang mengeluarkan air. Yang kedua, ada peristiwa di balik air zam-zam. Peristiwa munculnya air zam-zam ini digagalkan dan mendukung ibadah haji, yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari kecil kepada pertukaran antara tubuh Safa dan Marwah. Teman-teman tahu kayak angin air zam-zam? Gaya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min untuk kesimpulannya kita bisa ambil bahwa di bumi itu memiliki banyak sekali keajaiban. Bumi juga memiliki banyak material yang bisa kita manfaatkan. Patut kita syukuri dan berterima kasih kepada Allah SWT karena telah menciptakan bumi dengan bentuk yang sangat istimewa. Sebelum ditutup, dan dari kelompok kami untuk kekurangannya mohon dimaklumi karena kebijakannya dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.